Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening dulu guys. Halo, dengan Amrullah di sini dan teman-teman asisten lain di belakang layar ya. Jadi ada Mas Afif, Mbak Ning, dan Mas Robi dan Mas Dimas. Oke, langsung kita mulai saja. Selamat datang di praktikum ILGB. Akhirnya kita bisa melanjutkan praktikum ini juga ya, unit kedua, instalasi penerangan. Setelah sekian lama ya, unit satunya kalau nggak salah 1 apa 2 bulan yang lalu ya cukup lama lah. Jadi alhamdulillah kita bisa melanjutkan praktikum ini. Langsung aja saya mulai ya, biar langsung jalan. Kita masuk ke slide pertama, yaitu simbol lampu dan saklar. Jadi di slide ini teman-teman akan melihat gambar simbol lampu ya. Jadi di tabel yang ada di slide ini itu adalah lampu-lampu lengkap dengan spek, jenis, ada daya, lumen, dan color temperaturnya. Jadi ini adalah lampu-lampu yang bisa teman-teman gunakan untuk menggambar gambar instalasi penerangan ya di denah teman-teman. Jadi kita langsung aja ke slide berikutnya. Jadi ini adalah gambar instalasi penerangan di area IGD. Jadi secara umum ya teman-teman bisa memasang lampu downlight itu di area-area terbuka, misalnya koridor, atau kalau di sini ada ruang dekontaminasi, toilet, dan ruang tunggu. Pokoknya ruang-ruang umum yang memang dibutuhkan terang, cuma nggak terang banget. Jadi kalau misalnya secara teknikal banget ya, itu yang lux ruangannya berkisar antara 80 sampai 150. Itu bisa menggunakan downlight. Untuk mempermudah teman-teman juga menggambar, kita nggak mewajibkan teman-teman untuk ini ya, untuk menghitung sebenarnya. Jadi teman-teman gambar aja di denah yang sudah disediakan dengan gambar contoh yang sudah kita sediakan juga. Jadi misalnya pasti ada area yang sama kan, misalnya di gambar teman-teman di denah ada ruang IGD misalnya. Nah, di contohnya kan juga sudah ada IGD. Nah, jadi teman-teman tinggal contoh dan yang teman-teman mesti tahu itu adalah prinsip-prinsip dasarnya ya. Jadi di atas bed, jadi kalau misalnya kita lihat ke gambar itu kan ada susunan-susunan bed atau tempat tidur ya. Itu adalah area observasinya IGD. Jadi di atasnya, tepat di atasnya dikasih lampu panel light. Nama lampu itu apa sudah ada di tabel tadi, begitu ya. Begitu juga ruang isolasi, kemudian depo farmasi dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencontoh gambar ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di yang berikutnya ini sebenarnya juga cuplikan dari IGD tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka gambarnya langsung, AutoCAD-nya ya. Jadi ini tuh cuma di bagian atas denahnya sedikit dibandingkan slide pertama tadi. Di sini ada ruang panel, ada tangga. Di ruang-ruang tersebut teman-teman bisa kasih lampu baret ya, baret LED. Kalau misalnya teman-teman mau tahu bentuknya kayak gimana, diketik aja di Google. Jadi kita juga mengharapkan teman-teman aktif ya. Maksudnya ini kan masih berupa simbol-simbol dan bentuknya juga masih kotak-kotak seperti ini ya. Gimana sih sebenarnya bentuk realnya? Jadi bendanya itu kayak gimana? Nah, itu kita harapkan teman-teman buka Google dan searching sendiri. Jadi benar-benar tahu gitu loh. Jadi misalnya nih lampu downlight, oh ternyata downlight itu seperti ini bentuknya. Lampu baret seperti ini bentuknya. Nah, begitu. Jadi prinsipnya begitu ya. Kalau misalnya ada lorong, bisa pakai lampu downlight LED. Seperti gambar ini, seperti gambar contoh lah. Kemudian misalnya ada ruang yang untuk bekerja, jadi misalnya ada ruang medis, kemudian ada ruang dokter, misalnya ruang kepala perawat segala macam. Nah, itu teman-teman bisa pakai lampu yang kotak, jadi lampu panel light itu loh. Boleh yang kotak, boleh yang panjang. Jadi kalau yang kotak itu yang ukuran 60 cm kali 60 cm ya. Kalau yang panjang yang seperti gambar di sini, yang di ruang dokter jaga itu adalah lampu dengan ukuran 1,2 meter kali 30 cm. Jadi lampu panel light itu lampu yang terang ya, yang bisa menghasilkan cahaya lebih banyak dengan jumlah titik yang sama, tapi memang wattnya lebih gede. Nah,
Teman-teman dalam menggambar ini juga harus cross check lagi ya. Jadi simbol lampu dan saklar yang di slide pertama tadi jadi acuan teman-teman gitu untuk menggambar. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah cuplikan instalasi penerangan di ruang CSSD. Jadi saya mau menjelaskan dulu ya secara singkat sekilas tentang rumah sakit secara umum ya. Jadi rumah sakit itu dibagi atas banyak klaster. Jadi ada klaster-klaster seperti klaster IGD, berarti kan itu instalasi gawat darurat. Kemudian ada klaster rawat jalan, ada klaster rawat inap, ada area bedah, ICU, gudang steril, dan lain-lain. Nah, ini yang ada di slide ini adalah cuplikan gambar instalasi penerangan di area sterilisasi. Jadi ada ruang gudang steril, ada ruang packing and labeling, dan lain-lain ya. Jadi ini saya ingatkan kembali, jadi di ruang-ruang yang butuh penerangan yang tinggi, yang sekiranya ada orang bekerja di sana, itu sangat dianjurkan menggunakan lampu yang panel light ini. Kalau misalnya downlight juga bisa kalau teman-teman mau, cuma nanti titiknya kan akan jadi terlalu banyak gitulah. Jadi contoh aja ini untuk gambar teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini apakah ini? Jadi ini adalah gambar instalasi penerangan di ruang operasi. Jadi ada koridor steril. Nah, ini koridornya ini ya, instalasi bedah ya. Kemudian ada ruang operasi. Jadi kalau di gambar arsitektur biasanya namanya beraneka ragam ya. Jadi ada arsitek yang menyebutnya sebagai ruang operasi, ada arsitek yang menyebut sebagai ruang bedah. Nah, kalau di gambar contoh ini nama ruangnya ruang OK. Jadi mungkin di gambar teman-teman itu juga namanya ruang OK ya. Nah, itu sama. Intinya ini adalah ruang tindakan bedah operasi yang besar ya. Jadi yang operasi yang di instalasi bedah. Nah, jadi ada gambar lampu tapi berputar gitu ya. Jadi itu adalah formasi titik lampu yang dianjurkan juga untuk ruang operasi. Jadi biar penerangannya merata, kemudian karena lampunya sebanyak itu jadi tingkat pencahayaan ruangannya pun sudah mumpuni banget ya untuk ruang operasi. Ditambah lagi dengan lampu operasi yang simbol warna merah di tengah-tengah ruangan itu. Jadi kan ada lengan warna hijau, ada lengan warna biru muda itu, dan yang tengah ada lengan warna merah. Nah, yang merah itu adalah lampu operasi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran itu gambar apa, teman-teman bisa searching di Google itu pendan surgery atau pendan ruang operasi. Nah, itulah. Pendan itu adalah tempat meletakkan peralatan operasi, dan salah satunya lagi digunakan untuk peralatan bius ya. Gitu. Yang di tengah-tengah itu lampu operasinya. Jadi itu kan ada koridor di tengah, itu koridor steril. Itu menggunakan lampu downlight. Seperti yang saya bilang tadi, downlight itu bisa digunakan di koridor-koridor. Kemudian ada koridor kotor ya. Koridor kotor itu yang di samping kiri dan kanan. Nah, jadi yang di tengah koridor steril, yang di samping kiri kanan adalah koridor kotor, itu juga menggunakan downlight begitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ruang rawat inap kelas VIP. Jadi di ruang rawat inap teman-teman bisa menggunakan lampu downlight seperti ini ya. Jadi ada satu lampu yang tepat berada di atas bed pasien itu untuk periksa. Kemudian ada lampu yang menempel ke dinding itu adalah lampu bedhead. Jadi bedhead itu apa? Teman-teman bisa juga searching di Google. Bedhead itu apa? Jadi ada lampu di situ. Kemudian lampu ruangannya cukup di situ aja, jadi nggak usah sampai banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa contoh gambar ini untuk gambar teman-teman. Koridornya masih menggunakan downlight begitu ya. Nah, jadi ini adalah slide terakhir
untuk gambar instalasi penerangan, saya sudah menjelaskan beberapa area yang menurut saya itu adalah area-area inti rumah sakit ya. Jadi secara umum pun sudah saya jelaskan bahwa lampu-lampu yang bisa digunakan di area ini adalah ini, yang di area ini adalah ini. Jadi teman-teman bisa mencontoh gambar acuan yang sudah kita kasih gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti itu saja panduannya. Yang penting adalah kelengkapan gambar instalasi teman-teman. Jadi yang kita harapkan adalah di gambar teman-teman itu ada gambar titik lampu, itu utama ya. Kemudian ada gambar lokasi saklar seperti di sini, itu juga utama. Kemudian ada gambar wiring. Wiring itu adalah gambar pengkabelan. Jadi kalau misalnya di sini gambar garis-garis itulah, itu gambar pengkabelan. Kemudian ada kode untuk grup MCB. Nah, jadi bagaimana cara mengasih itu? Lihat aja gambar acuan, dicontoh aja bagaimana pengelompokan grup MCB itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah buka, sudah mulai mengerjakan, teman-teman bisa buka kembali video ini dan komen di bawah ya. Jadi apa aja yang masih membingungkan nih, mau secara teknis menggambar, mau secara teknis kelistrikannya, silahkan teman-teman bertanya di kolom komen. Oke, jadi misalnya kayak gini pertanyaannya ya, Mas, gimana caranya kalau misalnya saya pengen menggambar lampu jaraknya 3 meter, ada 10 buah lampu dengan cepat misalnya, atau dengan rapi gitu. Nah itu kan agak teknis ya. Jadi kalau misalnya saya nanti ada waktu, akan saya buat video ini ya, video tutorial pendamping praktikum unit ini begitu. Oh ya, tadi ada yang kelupaan ya, mengenai jarak antar lampu. Jadi jarak antar lampu di gambar teman-teman itu di set dari 2 meter sampai 3 meter. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih ada 3 buah lampu. Nah, jarak antar lampunya itu paling dekat teman-teman buat di 2 meter. Jadi jarak lampunya 2 meter gitu. Paling jauh 3 meter. Kalau misalnya mau 3,5 meter pun nggak apa-apa. Jadi jangan sampai jarak satu lampu ke lampu lainnya itu sampai 5 meter, 6 meter. Nah, itu mungkin bisa, cuma terlalu jarang. Yang saya rekomendasikan untuk praktikum teman-teman ini adalah 2-3 meter. Nah, itu bebas teman-teman gimana cara ngesetnya di denah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ini ya, misalnya feel-nya arsitektur ya. Jadi teman-teman ngeplot lampunya misalnya sejajar sama pintu nih biar rapi. Apa enggak sejajar sama kolom tiang struktur nih biar rapi juga. Nah itu kan manut terserah teman-teman. Yang penting jaraknya ada di antara 2-3 meter begitu ya. Nah, dan yang lebih utama lagi kelengkapan gambarnya. Jadi yang pertama tadi ada lampu, ada saklar, kemudian wiringnya jangan sampai lupa, wiringnya jangan sampai aneh, terus kemudian ada grup MCB yang berupa kode-kode ini. Ya begitu, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah ini adalah slide terakhir. Gambar teman-teman ini maksimal dikumpulkan pada tanggal 4 Agustus ya. Jadi mungkin sekitar 2 minggu dari sekarang maksimal. Kemudian di-emailkan ke yang sudah tertera di sana. Subjeknya seperti itu dan format file tugasnya adalah DWG dan PDF ya. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman, kalau mau bertanya jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup WA juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita buat video tutorial atau penjelasannya ya. Misalnya bertanya tentang lampu apa misalnya. Nanti kita akan buat di video terpisah yang akan menjelaskan hal itu gitu. Jadi hitung-hitung sebagai video pelengkap unit 2 ini. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mengerjakan tugasnya ini ya lancar ya, lancar, terus mengerjakannya bisa. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar atau di grup WA. Oke, cukup sekian dari saya. Bye-bye.